Wah, ini keresahan hati. Bagaimana dengan sikap istri yang dia memiliki jadwal mengajar anak-anak di ma'had? Sementara itu terkadang dia berangkat dalam keadaan pekerjaan rumah tangga belum beres. Kemudian dia pulang dari ma'had dalam keadaan sudah kecapean. Belum lagi ditambah dengan mengurus anak-anak. Bahkan seringnya hak suami nggak terpenuhi. Padahal apa yang terjadi? Padahal apa yang menjadi hak istri telah berusaha ditunaikan oleh sang suami. Dengan kata lain, bahwa sang suami bukan orang yang acuh terhadap pekerjaan istri. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Ini namanya keresahan. Mohon dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan ya kan. Kalau betul apa yang disampaikan oleh beliaunya. Tapi sesungguhnya insya Allah kalau diatur sedemikian rupa ya kan, bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Caranya yang pertama, sebagai seorang laki-laki yang tahu bagaimana seorang istri yang sedemikian rupa dibutuhkan tenaganya untuk mengajar anak-anak, dakwah di tempat yang tepat, barakallahu fikum. Ya ta'awun sama istrinya. Sudah ngerti istrinya ngajar di ma'had, ngajari anak-anak, kamunya neka-neko. Suruhnya pun tidak mau nyapu, bantu anak nggak mau bantu anak. Sekarang semuanya istri semua yang mau mengerjakan. Kamunya santai di rumah, lunggu-lunggu leye-leye. Sarapan Dedek. Tehnya mana, kopinya, gitu. Lah itu wanita subhanallah, dia harus pontang-panting sana nyiapkan sarapannya antum, nyiapkan tehnya antum, kopinya antum. Wah, anaknya juga belum pada mandi dan segala macam. Rumahnya masih kotor, cucian juga masih banyak. Antumnya santai aja, sarapan Dedek. Allah musta'an. Ya pantes tidak bakal beres pekerjaan rumahnya. Tidak bakal beres. Begitu begitu istrinya sampai di ma'had mengajari anak-anak, kamunya juga longgar, tidak segera membereskan pekerjaan tadi. Nunggu nanti dia datang capek, akhirnya nggak dikerjakan lagi pekerjaan rumahnya, itu terbengkalai semuanya. Udah capek, ya ujung-ujungnya hak suami nggak dikasih. Barakallahu fikum. Intinya ta'awun. Yang namanya dakwah itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan pikiran, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan fisik, korban perasaan, korban psikologi ya Pak. Segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Jangan dikira. Barakallahu fikum. Itu baru ngurusi istri yang lagi ngajar di ma'had anak-anak ya. Belum mengurus yang lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Luar biasa. Jangan dikira sebagian ustadz yang kemudian keluar kota begitu untuk dakwah, untuk ada ijtima penting atau rapat penting segala macam, enggak punya beban. Oh, beban psikologinya gede itu. Kalau itu, mau pergi, aduh, yang rumahnya macam-macam ini. Anaknya masih sakit mas, gimana ini? Yang si kecil juga begitu. Yang ini kalau taklim harus diantar sama abinya, gimana? Yang ini ya nggak nyebutkan problem dia pribadi sih. Padahal ya dia juga banyak ngomong. Nah akunya mana? Itu Allah musta'an. Tapi dia berusaha untuk menenangkan keluarganya, menenangkan anak istri, disetting, diatur sedemikian rupa supaya bagus sehingga dia bisa berangkat untuk kepentingan dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Lagi di tempat dakwah, telepon lagi. Ya, laporan anaknya nangis, laporan anaknya sakit, laporan gimana nih berasnya habis, mau beli di mana dan segala macamnya. Beban psikologi ya, butuh pengorbanan. Itu semua tinggal diatur saja. Intinya disampaikan kepada yang berkompeten, dipertimbangkan insyaallah taala. Di sisi yang lain antum juga harus ta'awun dengan keluarga. Urusan rumah tangga dikerjakan sama-sama, dibereskan sama-sama, diupayakan bersama-sama. Sebelum berangkat menuju ke ma'had, semua sudah beres bersama-sama. Sudah. Dianya ngajar, anak-anak juga ikut taklim dan segala macamnya, bapaknya nyari maisha, semuanya beres. Nah gitu ya. Begitu dia pulang dan segala macam, istri juga begitu harus memiliki semangat azam yang sangat kuat untuk mengurusi suaminya, secapek apapun. Wah,
Insya Allah. Yang awalnya berat jadi ringan. Yang awalnya melelahkan jadi menyenangkan. Barakallahu fikum. Insya Allah Ta'ala. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Tapi sambil diperhatikan, dipertimbangkan insya Allah. Apa hukum talak pada saat haid? Apa hukum talak 3 dalam satu ucapan? Masya Allah. Pertanyaannya ini khilaf panjang di kalangan para ulama semua ya. Talak ketika haid, talak ketika istri lagi haid, itu disebut dengan talakun bid'i. Talak bid'ah. Sebab nggak sesuai dengan bimbingan Rasul terkait dengan masalah talak. Talak yang sunnah ialah ayyutalliqa zaujatahu fi tuhrin la yujami'uha fihi. Talak yang sunnah itu dia menceraikan istrinya pada masa suci yang ketika itu belum dia kumpuli. Ya? Kalau lagi kumpuli tunggu sampai dia haid dulu. Begitu haid, suci, belum kamu kumpuli, baru kamu talak. Kamu saya cerai. Ya gimana lagi marah Ustaz? Lah itulah Islam itu mengatur talaknya itu dengan talak baik-baik. Tasrih bi ihsan. Dinikahi baik-baik, dilepas juga baik-baik. Dengan pertimbangan yang sangat matang. Kamu saya cerai. Disebut dengan talak bid'ah. Hukum talak 3 dalam satu ucapan. Dia mengatakan, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Satu mas atau kamu saya cerai 3 kali. Apakah dihukumi talak 3 atau talak 1? Itu khilaf panjang di kalangan para ulama ya. Khilaf panjang. Ada yang mengatakan jatuh talak 3, ada yang mengatakan jatuh talak 1. Barakallahu fikum. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan itu jatuh talak 1. Wallahu ta'ala shawab. Itu yang terjadi pada zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jika ada ustadz salafi mulai menyimpang dalam tanda kutip, kemudian ada ikhwan-ikhwan yang membicarakan penyimpangan tersebut, apakah ini termasuk ghibah? Kalau diperbincangkan dalam rangka tafakuhan atau tafakuhan ya, dibikin buah-buahan dalam pembicaraan. Pemanis majelis, Ustaz pulang ya, gitu. Ada lah ya juz, nggak boleh ya akhi. Saya paham ya? Daripada begitu, mending kamu nasihati dia. Datang langsung Ustaz pulang, face to face, 4 mata. Nasihati, afwan Ustaz. Saya kok mendengar antum begini Ustaz. Saya kok dengar antum kok diundang muhadarah di sebuah tempat. Kok linknya Sururi Ustaz yang mengundangnya. Ittaqillah Ustaz. Apa betul seperti itu? Masih hati. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, kok saya pernah dengar antum kok memberikan taklim, memberikan ceramah di mahatnya Hizbiyin, mahatnya Sururiyin, Turatiyin. Apa demikian Ustaz? Sampaikan langsung. Enak. Barakallahu fiik. Daripada dibikin buah-buahan dalam pembicaraan kamu. Salam ayat langsung. Barakallahu fikum. Saya dipahami ya kawan ya? Naam, yang perlu dipahami itu kaidah ya. Sangat penting yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Beliau mengatakan innar rajula beliau mengatakan man azhara syai'an min bid'atihi falyahdharhu. Barang siapa yang memunculkan sedikit saja dari pemikiran bid'ahnya, waspadai dia. Fa innal ladzi akhfa aktsar mimma alladzi abhar. Sebab yang dia sembunyikan itu lebih banyak dari apa yang dia tampilkan. Paham ya? Seseorang yang sudah mulai aneh-aneh ini, ustaz yang dikatakan salafi tadi itu sudah mulai aneh-aneh ini, pemahamannya sudah mulai terbalik-balik, ta'awun dakwahnya sudah mulai pergaulan bebas dan segala macamnya. Waspadai. Kata-kata waspadai bukan ditahdzir, diwaspadai. Sudah ada perkara-perkara menyimpang yang harus diwaspadai para ustaz satu ini. Kata Al-Barbahari, yang dia sembunyikan itu lebih banyak daripada penyimpangannya, daripada yang dia tampilkan. Itu kalau dia tidak segera bertaubat.
Bid'ah itu munculnya kali pertama sedikit, kecil, gede. Biar. Khawarij sampai tingkat sekarang ini. Antum kira apa asal muasalnya? Zikir. Benar sampai ya. Itu disebutkan oleh Syekhul Imam dalam bukunya Bidayatu Inhiraf wa Nihayatuh. Bidayatu Inhirafil Khawarij, zikir. Pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba di Masjid Bani Hanifah kumpul bawa kerikil tasbih. Ada yang memimpin sabihu mi'ah, tasbih 100. Allah digilir tuh bijinya. Subhanallah. Awalnya itu ketika ditegur dia mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal khair, kami kepengen kebaikan saja. Itu awalnya ya Ikhwan. Ujungnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan rakyat, menumpahkan darah penguasa, menumpahkan darah kaum muslimin, pemberontakan dan segala macamnya, jihad, pengeboman dan segala macamnya. Hati-hati antum. Jadi paham ya? Ini pun juga harus diwaspadai oleh para dai. Bukan semata-mata para mad'u. Para dai-dai kita pun juga harus waspada. Ada seseorang kok aneh-aneh gitu ya. Jebolan luar negeri kok kedekatannya kepada sururiyin, turafiyin. Kok tidak ada kedekatan kepada salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah. Muamalannya kok sama mereka, ta'awunnya kok sama mereka. Siapa dia gerangan? Ambil kaidah yang disebutkan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man yakhfa alaina bid'atuhu. Man yakhfa alaina bid'atuhu. La yakhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersamarkan bid'ahnya atas kita, tidak mungkin tersamarkan ulfahnya atas kita. Ulfah kecondongan hatinya. Siapa ya Ustaz Fulan dia? Hizbi orang Sunni. Gak pernah kenal. Tapi kok jebolan luar negeri. Ini siapa? Sunni atau Salafi? Lihat. Aina ulfatuhu. Kemana kecondongan hatinya? Loh. Gabungnya kok kepada turafiyin, sururiyin, ling-ling mereka dan segala macamnya. Kecintaannya, kecondongan dan segala macam pada mereka semua. Khalas. Al-ulfah pada mereka. Ini syai'un min bid'atihi. Sedikit dari bid'ahnya dia. Atau nggak bisa mengatakan dia hizbi, dia sururi, mungkin belum bisa. Tapi yang terpenting tadi Al-Imam Al-Barbahari mengatakan man azhara syai'an min bid'atihi falyahdhar. Langsung kamu waspadai. Orang satu ini ada sesuatu padanya. Sudah, itu waspada namanya. Dalam kondisi yang demikian ya ibadai, tidak mungkin bagi antum untuk mau diajak dakwah bareng sama dia, atau ta'awun dakwah sama dia, atau musyarakah, muhadharah bareng-bareng sama dia, atau mengajar di tempatnya dia, atau yang semisalnya. Kau sudah ngerti ulfatuhu, kecondongan hatinya kepada haula. Sudah ngerti punya sesuatu bid'ah yang harus kamu waspadai. Lah kok kemudian diajak ta'awun dakwah. Lah kok diajak sebagai kontak person muhadharahnya. Dan segala macamnya. Ini awal mula penyimpangan barakallahu. Waspadai dulu. Satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada antum. Banyak hal yang harus saya sampaikan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Sebagian pihak ketika kita mengatakan ihdzarhu, ya akhi waspada dari dia. Dia kecenderungannya ke sana, ta'awunnya pada mereka dan segala macam, waspadai. Emang dia hizbi apa? Saya masih meyakini dia masih salafi, dia belum hizbi. Maknanya apa? Ya sudah, saya ta'awun sama dia. Iya saya ngambil ilmu dari dia dan segala macam dari dia, dia belum hizbi, dia masih salafi. La haula wala quwata illa billah. Hada jahlun. Itu kebodohannya. Farqun beda al-hukmu 'ala al-mu'ayyan bitahzib wa tabdi', menghukumi, menvonis orang dengan hizbi, mubtadi' dengan mewaspadai penyimpangan dia. Babnya beda.
Menghukumi dia hizbi belum. Saya sepakat sama antum, dia belum hizbi, masih salafi. Belum mantap untuk mengatakan dia hizbi, tapi kecondongan dia kepada hizbiyin. Sudah muncul sedikit dari kebid'ahan dan penyimpangan dia. Dalam kondisi yang semacam ini, ingkari kemungkaran dia. Ada ingkarul mungkar. Ingkari kemungkaran dia. Yang kedua, tidak mungkin kamu jadikan sebagai teman karibmu, sahabat dekat kamu. Tidak boleh, harus selektif, harus mencari teman yang murni, sunni, salafi, bukan orang yang masbuh, yang nggak beres seperti itu. Saya paham ya? Tidak mungkin kamu ta'awun dakwah dan segala macamnya. Bedakan ya ikhwan. Belum tentu tatkala kita tidak ta'awun dakwah dengan si fulan, langsung diklaim dia hizbi. Tolong dipahami baik-baik. Belum tentu. Mungkin kita nggak ta'awun sama dia dikarenakan syubhatnya, dikarenakan fitnahnya, dikarenakan kemadharatannya, dikarenakan akhlaknya yang buruk, dikarenakan dia mengacau dakwah dan segala macamnya. Dia masih salafi, bukan hizbi. Tapi tidak mungkin kita ta'awun sama dia. Tidak mungkin belajar sama dia. Tidak mungkin muhadharah bareng sama dia dan semisalnya. Hadza babun wa dzaka babun akhar. Intabi. Paham saya? Sebagian dai-dai, sebagian ustaz, demikian kelakuannya. Santai dia. Taklim muhadharah di tempat fulan. Ditelusuri yang ngundang linknya Turafiyin, linknya As-Safwa. Kontak personnya juga demikian. Linknya panser-panser tua. Semacam orang-orang dulu kayak Aziz Jawas dan segala macamnya itu. Karena kalau itu. Ketika ditegur Ustaz, mereka itu salafi bukan? Iya sih, masih salafi sih. Tapi kan mereka kecolongannya ke sana Ustaz. Bukan hizbi kan? Iya memang bukan hizbi Ustaz. Terus tidak boleh. La haula wala quwata illa billah ya Ustaz. Menghukumi dia hizbi belum. Emang dia bukan hizbi, belum bisa kita katakan hizbi. Kontak personnya ada dia, bukan yang panser tuanya, kontak dan segala macam tadi. Susah kita mengatakan dia hizbi. Tapi tindakan antum ya Ustaz, yang pertama takfiru sawadihim, memperbanyak jumlah mereka. Yang kedua tazkiyatun minka lahum, itu merupakan rekomendasi kamu untuk mereka. Yang kedua, tindakan antum bukan kemudian mengingkari kemungkaran mereka, justru antum ta'awun dakwah dengan mereka. Hadza syai' wa hadza syai'. Jadi paham ya? Intabihu barakallahu fikum. Itu hal yang Allahul Musta'an lagi marak di mana-mana. Di mana-mana. Ketika kita mengatakan afwan, ya akhi, antum jangan ngundang si fulan ke tempat ini. Hizbi Ustaz. Aduh, hizbi. Belum tentu hizbi. Kita sengaja nggak mengundang dia ke tempat ini mungkin karena fitnahnya, mungkin karena madaratnya, mungkin karena jeleknya akhlak, mungkin dia perusak dakwah, tidak punya hikmah dan segala macamnya. Kalau ditaruh di sini bubar dakwahmu. Hizbi belum. Sunni iya, masih ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah yang Allahul Musta'an gitu. Ya masih banyak hal yang aneh-aneh. Coba baik-baik. Terdengar khabar, Ustadz Fulan tidak mau jabat tangan dengan yang lain, Ustadz Fulan yang lain. Dikomentari, emang dia kafir? Nggak mau jabat tangan sama dia? Emang dia mubtadi? Nggak jabat tangan sama dia? Nah, cik adoe melakune. Kok langsung tak ujung-ujungnya pembahasan mengkafirkan, memubtadikan, terlalu jauh ya hadza. Terlalu jauh pemahaman antum itu. Barakallahu fikum. Tenang. Bukan itu pembahasan lain. Ini bab beda. Ini pun juga bab yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Mungkin tidak mau jabat tangan dikarenakan dia orang yang fatan, barangkali tukang fitnah, tukang perusak dakwah dan segala macamnya. Sengaja nggak mau jabat tangan dikarenakan orang tersebut supaya dia sadar dan segala macamnya. Mungkin. Ya banyak kemungkinan. Apakah dia hizbi? Karena yakin tidak bakal mengatakan demikian. Apakah dia kafir? Apalagi mengkafirkan dia tidak bakal. Menghukumi orang hizbi, mubtadi itu babnya berbeda. Mewaspadai penyimpangan-penyimpangan orang, ingkarul munkar, babnya lain lagi. Paham itu? Paham ya, Pak ya? Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Nah, yang bikin hati ngerentes itu
hal-hal yang semacam ini kok nggak difahami oleh sebagian dai, gitu loh, oleh sebagian ustadz, akhirnya membuat keresahan di kalangan masyarakat. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata. Yang lebih ngerti lagi ketika ditegur, bukan kemudian rujuk, tapi malah ngamuk-ngamuk gitu ya kan. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau seandainya ditekan dengan prinsipnya mereka sendiri, ana yakin tidak bakal mereka terapkan dalam semua keadaan. Yakin tidak bakal mau. Yakin yang mereka terapkan pada pihak-pihak yang mengundang maslahat. Yakin. Ada maslahatnya? Ada masalah. Tidak ada, ngapain? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Saya tanya sama haula itu. Mungkin antum ta'awun dakwah dengan orang-orang yang arogan mencaci maki para ulama itu? Yang dengan arogansinya menghisbikan semua para ulama, menghisbikan semua para dai, menghisbikan semua para ustadz itu, juru fitnah-fitnah itu. Mungkin ta'awun sama mereka? Jawabannya, tidak bakal. Ya nggak mungkin ta'awun sama haula itu, mereka orang ngawur dan segala macamnya. Sunni apa salafi? Salafi apa hizbi? Hizbi. Kok berani antum menghizbikan mereka? Siapa yang menghizbikan mereka? Dia belum hizbi, salafi. Loh kenapa nggak tahu bareng sama mereka kalau dia salafi? Jawabannya gampang. Tidak ada maslahatnya masalahnya. Itu kuncinya ya. Tidak ada maslahat duniawiyah. Kenapa dia bedakan antara link sururiyin dengan link hadadiyin? Kenapa? Maslahat barakallahu fikum. Kalau hadadiyin, wah, terlalu arogan. Kalau link sururiyin, nah ini enak ini. Barakallahu fikum. Seger ini hati ini. Barakallahu fikum. Lepas ketika ditegas apa mereka hizbiyin? Tidak, yang ini apakah juga hizbiyin? Tidak, hizbiyin. Sama-sama salafi. Dengan kaidahnya antum, mestinya antum ta'awun dengan mereka semua. Mestinya. Nyatanya dipilah-pilah. Apa itu yang namanya manhaj? La, itu penyimpangan. Barakallahu fikum. Antum harus kami baik-baik akan ngertina azakumullah hal-hal yang semacam ini. Dan seingat saya, wallahu a'lam bishawab ya ikhwan ya. Tema-tema semacam ini setahu saya kok disampaikan tahun 90-an ya ikhwan. Zaman dulu kita orang masih jadi santri. Perasaan saya sering saya menyampaikan semacam ini gitu loh. Menyampaikan di halakoh-halakoh dan segala macamnya. Ketika dulu rame-rame terkait dengan suruhin dan segala macam. Ya gini-gini yang kita sampaikan. Tapi subhanallah di tahun 2000-an ini kok muncul lagi yang aneh-aneh seperti itu ya kawan. Wallahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Intabihu barakallahu fikum. Ini saya sampaikan untuk kewaspadaan. Sekarang ini pintu-pintu penyimpangan yang Allah sangat samar. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Apakah radio Rojak radionya mereka sururiin? Takon lagi dulu. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah di majlis ini, di kursi ini, di meja ini, di masjid ini sudah ditanya tentang masalah itu dan tegas jawabannya. Kok takon lagi? Cek tegele gitu loh dia. Kok tanya lagi? Atau enggak merasa mantap dengan fatwanya para ulama? Atau memang tidak sesuai dengan harapan antum? La haula wala quwata illa billah. Seorang alim besar semacam Syekh Ubaid Al-Jabiri min kibar ulama di zaman sekarang ini. Saya kurang mantap juga. La haula wala quwata illa billah. Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pun juga sudah menyatakan statementnya dengan jelas. Sedikit bocoran. Barakallahu fikum. Jelas. Terekam. Ketika tanyakan tentang radio ini, sampaikan kepada beliau tentang siapa yang pengampunya, siapa yang mengisi dan segala macamnya. Disampaikan orang semacamnya di Jawa terkait dengan Ali Hasan Abdul Hamid dan segala macamnya, orang-orang haula itu. Beliau mengatakan man yahtarimu manhajahu wa aqidatahu la yastami'u min hadhi. Orang yang menghormati akidahnya, yang menghormati manhajnya, tidak bakal mendengarkan radio semacam itu.
Wa man la yubali yasma'. Yang enggak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan akidah dan manhajnya, dia akan mendengarkan. Barakallahu. Tegas mengatakan istanibu hadhihi tidak jauhi radio ini. Masih kurang puas juga rupanya. Allahu musta'an. Dan ada yang enggak puas. Ada yang enggak puas. Barakallahu. Bukan dari seluruh jin. Ada yang enggak puas. La haula wala quwata illa billah. Nah kalau kemudian kalamnya kibar ulama semacam beliau-beliau itu, kamunya enggak mantap, tanya sama saya. Tuh, dipertanyakan ini antum ini. Nah, ada apa kok tanya sama saya itu? Siapa saya? Nah, para ulama besar sudah bicara. Langsung akhi arasami waras. Arasami walain sama mereka. Terima. Susahnya apa sih? Tidak mendengarkan radio Roja. Susahnya apa sih mendengarkan radio Roja? Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Indah ya, Pak ya. Barakallahu. Sedikit bocoran. Itu sedikit bocoran dari beliau hafizahullah taala wa gitu ya. Nah, ada salah satu kata ikhwan salafi yang muncul syubhat dalam dirinya. Katanya, kenapa ikhwan salafi tempat kita tidak mau mengajak atau dekat orang-orang masyarakat, mohon nasihatnya. Siapa bilang? Ini sesuatu yang biasa dimunculkan oleh harakiyin, sururiyin terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itu orangnya kaku, orangnya itu keras, jamaah tabdi. Bahkan saya mengatakan mereka itu FPI. Itu ya kan? Sawak bener. Mereka itu FPI dan segala macamnya. Orangnya itu tidak ada basa-basi, tidak ada. Itu yang mengatakan demikian hizbiyin sururiyin ya. Siapa bilang? Ahlus sunnah salafiyin adalah orang yang paling arhamun nasi bin nas. Orang yang paling rahmah kepada semua pihak. Barakallahu. Siapa bilang? Ada huwa. Ada lagi yang melapor. Sebagian ikhwan ada yang bilang itu salafiyin ahlus sunnah itu apa namanya? Kalau bicara enggak pernah tasabut, enggak pernah tabayun dulu, asal sampaikan cakap dan segala macamnya. Siapa bilang? Sempat disampaikan di hadapannya Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wala tahun 90-an dulu. Yang menyampaikan ada orangnya. Saya tahu orangnya. Antum juga tahu orangnya. Ya Syekh, ini salafiyin ini. Apa namanya? Salafiyin ini. Orangnya enggak tabayun, enggak tasabut dan segala macamnya. Mereka gampang memvonis orang lain dan segala macam dengan tempat-tempat dan tasabut. Marah Syekh. Siapa bilang? Ahlus sunnah salafiyin asyadun nasi tasabbuta. Ahlus sunnah itu orang yang paling kuat dalam tabayyun, dalam tasabut. Barakallahu fikum. Siapa bilang? Barakallahu fikum. Ya kalau ada 1-2 orang itu person. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ada lagi yang komentar menjelajahkan salafiyin ahlus sunnah. Ya Syekh, laki-laki yang disampaikan kepada Syekh Rafi lagi ya. Ya Syekh, ini orang-orang ahlus sunnah salafiyin itu mereka membicarakan terkait dengan ahlul bid'ah, mentahdir ahlul bid'ah dan segala macamnya. Mereka itu orang-orang awam, belajar akidah belum becus dan segala macamnya. Marah beliau. Dia bisa mentahdir umat dari ahlul bid'ah, tidak paham akidah? Untuk maksudnya sih dia begini. Tahu gitu kan sama sih. Bocoran yang kedua. Barakallahu itu. Nama ya Pak. Itu tuduhan yang miring terkait dengan ahlus sunnah salafiyin ya Pak. Mana mungkin dia bisa membicarakan tentang bid'ah, mentahdir umat dari ahlul bid'ah dan segala macamnya, tapi tidak pernah belajar akidah. Ya nggak mungkin tak? Mestinya dia sudah punya pemahaman akidah yang benar dan segala macamnya, sehingga dia menyampaikan tentang masalah bid'ah dan ahlul bid'ah. Langsung dimarahi. Saya tahu orangnya. Entah juga tahu orangnya ya kan. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ya bikin kita aneh. Kenapa? Kok nadanya itu sentimen kepada salafiyin gitu loh. Kenapa nadanya kok selalu menyudutkan salafiyin? Yang salahkan ahlus sunnah salafiyin. Kenapa? Kok lesannya tajam banget terkait dengan ahlus sunnah salafiyin? Kenapa? Tapi giliran
menyuarakan al-haq, loyo, kelu. Giliran menerangkan kepada umat tentang bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada, loyo, kelu. Tidak ada bicara sama sekali. Tapi ketika membicarakan Rasulullah SAW, tajamnya. Ya Syekh, ya, luar biasa ya. Ini yang dikatakan tadi, khudlanul haqqi wa ahlih. Membikin rendah, membikin hina al-haq dan ahlul haq. Itu merupakan sifatnya orang-orang yang mulai nampak padanya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hati-hati. Barakallahu fikum. Waspada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.